Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari seorang profesor ahli fisika dari negeri seberang datang ke kerajaan. Ia dikenal sangat pintar dan sering memperdebatkan orang-orang tentang hukum alam. Raja yang suka hiburan memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kau harus berdebat dengan profesor fisika ini. Jika kau menang, aku akan memberimu hadiah besar. Jika kau kalah, kau pasti tahu akibatnya. Abu Nawas mengangguk dengan senyum santai. Baik, Baginda, saya siap. Profesor itu tersenyum sinis. Aku akan bertanya sesuatu tentang ilmu fisika. Jika kau bisa menjawab, aku akan mengaku kalah. Silakan Tuan Profesor, kata Abu Nawas. Profesor itu mengambil batu dan melemparnya ke atas. Batu itu jatuh kembali ke tanah. Lihat, ini adalah hukum gravitasi. Semua benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Sekarang coba kau bantah teoriku. Abu Nawas berpikir sejenak. Lalu ia berdiri, mengambil sorbannya dan melemparnya ke atas. Karena sorbannya ringan dan angin sedang bertiup, sorban itu justru terbang dan melayang-layang di udara sebelum jatuh jauh dari tempatnya berdiri. Lihat, kata Abu Nawas, benda yang dilempar ke atas tidak selalu jatuh ke bawah. Buktinya, sorban saya malah terbang. Profesor terdiam. Ia mencoba menjelaskan. Itu karena angin yang meniupnya. Abu Nawas tersenyum. Oh, jadi sekarang ada faktor lain selain gravitasi. Berarti teori Anda tidak selalu benar. Semua orang di sana tertawa. Raja pun mulai menikmati perdebatan ini. Profesor mulai kesal. Ia mengambil gelas air dan menuangkannya ke tanah. Lihat ini Abu Nawas. Air selalu mengalir ke bawah. Itu hukum alam. Tidak ada air yang mengalir ke atas. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengambil sendok dan mencelupkannya ke dalam gelas. Kemudian ia meniup permukaan air dengan mulutnya. Air pun muncrat ke atas. Nah, lihat, saya baru saja membuat air mengalir ke atas, katanya dengan bangga. Raja tertawa terbahak-bahak. Profesor mulai berkeringat. Aku punya satu pertanyaan terakhir, kata profesor. Jika kau benar-benar pintar, coba jelaskan, mengapa bulan bisa tetap menggantung di langit tanpa jatuh? Abu Nawas menggaruk kepala lalu tersenyum. Mudah sekali. Itu karena bulan tidak punya ibu mertua yang menyuruhnya turun untuk membeli beras. Semua orang tertawa terbahak-bahak, termasuk sang raja. Profesor pun menyerah. Baiklah, aku kalah. Ilmuku tidak bisa mengalahkan kecerdikanmu, katanya pasrah. Raja yang sangat puas dengan hiburan ini memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil menang. Bukan dengan ilmu fisika, tapi dengan logika yang kocak dan tak terbantahkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. "Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga." Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, "Serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup." Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. "Inilah yang kalian cari," kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. "Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya." Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa itu? Mengapa berbahaya?" Abu Nawas berpura-pura serius. "Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan." Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, "Aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang."
Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. Bawang ini adalah bawang sakti, kata Abu Nawas. Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang? Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, kutukan dimulai. Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, apa yang kau lakukan padaku, musafir licik? Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam. Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sayur. Di sana ia melihat seorang tukang sayur yang terkenal sangat pelit. Tukang sayur itu selalu menaikkan harga seenaknya dan bahkan tidak mau memberikan sedikit tambahan meskipun pembelinya sudah sering langganan. Abu Nawas mendekati lapak si tukang sayur dan berkata, "Wahai tuan, aku ingin membeli seikat bayam. Berapa harganya?" Tukang sayur itu menjawab dengan wajah ketus, 1 dirham, tidak boleh kurang. Abu Nawas pura-pura terkejut. Wah, kenapa mahal sekali? Biasanya hanya setengah dirham. Tukang sayur mendengus. Kalau tidak mau, silakan pergi. Aku tidak butuh pembeli cerewet. Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan membelinya, tapi ada syaratnya. Tukang sayur mengangkat alis. Syarat apa? Aku tidak suka syarat. Abu Nawas tersenyum. Syaratnya mudah. Aku ingin kau menjual bayammu ini tanpa menggunakan huruf M saat berbicara denganku. Tukang sayur berpikir sebentar. Mudah itu, katanya dengan percaya diri. Baiklah, seikat sayur ini harganya 1 dirham. Tukang sayur terdiam. Baru saja ia hampir mengatakan dirham yang mengandung huruf M. Ia pun mencoba lagi. Baiklah, harganya hanya 1 dirham. Lagi-lagi ia terjebak. Abu Nawas tertawa kecil. Loh, kenapa tidak bisa? Katanya mudah. Tukang sayur mulai kesal. Ia mencoba lagi dengan hati-hati. Harganya satu. Karena terus kebingungan mencari kata lain, ia pun marah dan berteriak. Sudah, ambil saja bayam ini dan pergi dari sini. Abu Nawas langsung mengambil bayam itu dengan senyum lebar. Terima kasih wahai tuan yang baik hati. Orang-orang di pasar tertawa melihat kejadian itu. Sejak saat itu, tukang sayur itu mulai belajar untuk tidak terlalu pelit lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa seorang biksu dari negeri jauh telah datang. Biksu itu terkenal sombong, selalu merasanya paling bijak, dan sering meremehkan agama lain termasuk Islam. Biksu itu berkata kepada rakyat, agama kalian penuh kekurangan. Islam terlalu sederhana untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang hidup. Raja Harun al-Rasyid geram mendengar hal ini. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin kau mewakili Islam untuk berdebat dengan biksu ini. Tapi hati-hati, dia pandai memutar kata, perintah sang raja. Abu Nawas tersenyum santai. Baginda, percayakan saja pada hamba. Sombong adalah kelemahan, bukan kekuatan. Aula istana dipenuhi oleh rakyat yang ingin menyaksikan debat tersebut. Sang biksu tampil dengan penuh percaya diri, mengenakan jubah mewahnya. Sementara Abu Nawas datang sederhana, hanya mengenakan pakaian biasa. Biksu memulai, hai Abu Nawas, aku dengar kau cerdas, tapi mari kita lihat, apa Islam bisa menjawab pertanyaanku? Jika Tuhan kalian Maha Kuasa, kenapa dia tidak membuat manusia tanpa dosa sejak awal? Abu Nawas menjawab dengan tenang,
Pertanyaannya bagus, tetapi jawaban itu ada dalam Islam. Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan memilih untuk membedakan mereka dari malaikat. Jika manusia tidak punya dosa, bagaimana mereka bisa belajar dan mendekat kepada Tuhan dengan tulus? Lagi pula, tidak ada makna kebaikan tanpa adanya pilihan. Biksu terdiam sejenak. Orang-orang di aula mulai berbisik, terkagum dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas lalu berkata, "Sekarang giliran saya bertanya. Dalam keyakinan Anda, manusia bisa mencapai pencerahan dan menjadi dewa kecil, bukan? Kalau begitu, mengapa Anda masih membutuhkan tempat ibadah? Bukankah itu menunjukkan bahwa Anda belum sempurna?" Biksu terlihat bingung, tetapi mencoba menjawab, "Tempat ibadah adalah simbol, bukan kebutuhan. Itu hanya alat." Abu Nawas tertawa kecil. "Jadi, alat itu diperlukan untuk sesuatu yang katanya sempurna? Bukankah itu bertentangan dengan keyakinan Anda? Dalam Islam, tempat ibadah adalah bagian dari penghormatan kepada Tuhan, bukan alat untuk menjadi Tuhan." Abu Nawas tersenyum bijak. "Tuhan tidak butuh ibadah kami. Justru kitalah yang butuh beribadah kepadanya. Seperti air yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Ibadah adalah cara manusia menjaga jiwa tetap hidup dan terhubung dengan Sang Penciptanya." Biksu itu terdiam, wajahnya memerah. Ia akhirnya mengakui, "Aku kalah, Abu Nawas. Islam ternyata memiliki kedalaman yang luar biasa." Raja Harun tertawa puas dan berkata, "Abu Nawas, kau telah menjaga kehormatan agama kita dengan cerdas dan penuh kebaikan." Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Hamba hanya menjelaskan kebenaran baginda, sebab kebenaran tidak perlu dipaksakan, ia akan bersinar dengan sendirinya." Sejak hari itu, biksu tersebut mulai tertarik mempelajari agama Islam, dan rakyat semakin mengagumi kecerdasan serta kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas merasa dirinya kurang ilmu dan ingin menjadi lebih sakti. Ia mendengar ada seorang pertapa tua yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Abu Nawas pun pergi menemui sang pertapa di puncak gunung. Setelah perjalanan jauh dan melelahkan, akhirnya ia sampai di gubuk kecil tempat pertapa itu tinggal. "Wahai guru, aku ingin belajar ilmu kesaktian," kata Abu Nawas penuh semangat. Sang pertapa mengelus jenggotnya dan tersenyum. "Anak muda, belajar ilmu sakti itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Apakah kau siap?" "Tentu, guru," jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang pertapa pun berkata, "Baiklah, ada 3 ujian yang harus kau lalui sebelum aku mengajarkan ilmu kesaktianku." Sang pertapa membawa Abu Nawas ke sebuah batu besar dan berkata, "Jika kau ingin menjadi sakti, kau harus mengangkat batu ini." Abu Nawas berusaha mengangkatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun batu itu tidak bergerak sama sekali. Abu Nawas terjatuh ke tanah sambil menggap-menggap. "Guru, ini mustahil. Batu ini terlalu berat." Sang pertapa tersenyum. "Pelajaran pertama, jangan memaksakan diri pada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Gunakan akal, bukan otot." Abu Nawas mengangguk sambil berpikir, "Oke, kalau begitu aku akan pakai akal di ujian berikutnya." Sang pertapa lalu berkata, "Sekarang kau harus bertapa di dalam hutan selama 1 malam tanpa makan dan tanpa minum." Abu Nawas mengangguk dan pergi ke dalam hutan. Namun baru beberapa jam perutnya mulai keroncongan. Saat itulah ia melihat ada seekor ayam lewat. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menangkap ayam itu dan memasaknya. "Aku memang tidak boleh makan di hutan, tapi siapa bilang aku tak boleh makan di dekat hutan?" katanya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, ia kembali ke pertapa dengan wajah puas. Sang pertapa bertanya, "Apakah kau berhasil bertapa?" Abu Nawas menjawab, "Tentu, guru. Aku tetap di dekat hutan dan berhasil bertahan." Sang pertapa tertawa dan berkata, "Pelajaran kedua, orang cerdik selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit." Abu Nawas mengangguk bangga. "Aku siap untuk ujian terakhir, guru." Sang pertapa lalu berkata, "Sekarang ujian terakhir. Kau harus tetap tersenyum, meskipun aku memarahimu dan menghina dirimu." Abu Nawas mengangguk.
Lalu sang pertapa mulai mencaci maki Abu Nawas. Kau ini bodoh, pemalas, tidak pantas jadi muridku. Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa semakin marah. Kau tidak punya otak, bahkan kucing lebih pintar darimu. Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa mulai curiga. Kenapa kau tetap tersenyum? Abu Nawas menjawab santai. Karena aku sudah belajar dari 2 ujian sebelumnya, guru. Maksudmu? Tanya sang pertapa. Abu Nawas tersenyum licik. Aku tidak mau memaksa diri seperti mangkat batu. Dan aku selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Maka dari itu, aku menutup telinga sejak tadi, agar tak mendengar hinaanmu. Sang pertapa terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, kau tak butuh ilmu sakti, karena kecerdikanmu sudah lebih hebat dari kesaktian. Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa bahwa kecerdikan adalah ilmu paling sakti yang pernah ia pelajari. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak dari Baginda Raja, karena selalu berhasil memecahkan kasus-kasus yang rumit. Rupanya hal ini mengundang rasa iri dengki oleh sebagian hakim istana, yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. Enak saja Abu Nawas, dia mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo, kita ajukan protes kepada Baginda Raja, sahut yang lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijak. Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan. Jadi, wajar kalau aku memberinya hadiah. Itu sebagai rasa terima kasih, karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian orang pintar dan berpendidikan, tapi kasus yang aku percayakan pada Abu Nawas butuh kecerdasan dan kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Soal kebijaksanaan, kami juga bisa, Paduka yang mulia, ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, akan saya uji kalian dengan kasus yang sederhana. Jika kalian bisa memecahkannya, saya tidak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 100 cm. Sekarang, masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya, Baginda Raja mempersilakan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm, dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Tibalah giliran hakim yang kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, apakah engkau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya.
Tapi kalau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil. Karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu, bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau engkau kebingungan, silakan kamu tanya pada keempat kawanmu, ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini, kata mereka. Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan panggil Abu Nawas kemari. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah Baginda Raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi, ia menggambar garis yang baru, yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis yang pertama yang dibuat oleh Baginda Raja. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, "Kalian lihat sendiri kan, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek. Kalian tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja memutuskan untuk mengadakan pengadilan terbuka di istana. Semua orang di kota diundang untuk menyaksikan jalannya persidangan. Kali ini kasusnya adalah tentang 2 orang petani yang memperebutkan seekor ayam. Kedua petani itu saling berdebat dengan sengit. "Ini ayam saya sudah memeliharanya sejak kecil," kata petani pertama. "Tidak mungkin, ini ayam saya. Dia hilang dari kandang saya seminggu yang lalu," sanggah petani kedua. Raja yang memimpin pengadilan mulai bingung karena kedua petani memiliki alasan yang sama kuat. Raja pun memanggil Abu Nawas untuk memberikan solusi seperti biasanya. Abu Nawas datang dengan senyum lebar. "Baginda, izinkan saya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil dan bijaksana." Raja setuju. "Baiklah Abu Nawas, apa rencanamu?" Abu Nawas mendekati ayam tersebut lalu berkata, "Ayam ini pasti tahu siapa pemilik aslinya. Karena itu, biarkan ayam ini menjadi saksi di pengadilan." Semua orang yang hadir langsung tertawa mendengar ide konyol tersebut. Namun, Abu Nawas tetap serius. "Baginda, saya membutuhkan waktu sebentar untuk berbicara dengan ayam ini. Izinkan saya membawanya keluar sebentar." Dengan izin Raja, Abu Nawas membawa ayam tersebut keluar dari ruang sidang. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan ayam tersebut dan tersenyum puas. "Bagaimana hasilnya?" tanya Raja penasaran. "Baginda, ayam ini sudah memberitahu saya siapa pemiliknya," kata Abu Nawas sambil mengangkat ayam tersebut. Semua orang terkejut. "Bagaimana caranya ayam bisa bicara?" tanya sang Raja. "Baginda, ayam ini tidak berbicara dengan kata-kata, tapi dengan caranya sendiri," jawab Abu Nawas. "Saya menggoda ayam ini dengan segenggam jagung. Ayam ini langsung berlari mendekati petani pertama tanpa ragu-ragu. Itu berarti dia adalah pemilik aslinya, karena ayam ini mengenali pemiliknya yang biasanya memberi makan." Raja tersenyum puas mendengar penjelasan Abu Nawas. "Luar biasa Abu Nawas, kau memang cerdas." Petani kedua pun akhirnya mengakui kebohongannya dan meminta maaf. Pengadilan ditutup dengan tawa semua orang, sementara Abu Nawas sekali lagi menjadi pahlawan dengan kecerdasannya. Pesan moral dari kisah ini adalah kebenaran akan selalu terungkap, bahkan dengan cara yang paling sederhana sekalipun.
Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan yang lain saja," ujar warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker. Ada jin raksasa yang jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. "Tapi ini adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain lagi," pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. "Hai manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah, kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silakan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu, sebab aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa yang jahat itu. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain. Tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat itu pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas merupakan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku malam ini. Akan kujamu kau dengan bermacam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa.
Tidak lama setelah itu, jin raksasa itu bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga, yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Guamu nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu, sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut memerintahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam uang 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Kata Abu Nawas. Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan, pinta Abu Jahil merengek. Awalnya, Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. Tapi kamu janji ya, hanya sebulan, kata Abu Nawas mengingatkan. Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman saya, jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan, kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan, kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya, dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya dia kekurangan uang. Tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya, karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. Mengapa kamu ke sini, Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan, kata Abu Jahil. Jangan salah paham, Abu Jahil. Aku ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu orang pintar, jawab Abu Nawas. Memangnya ada perlu apa? Tanya Abu Jahil penasaran. Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya.
Aku ingin mencobanya ke sana, jawab Abu Nawas. Benarkah? Baiklah Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya, kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berhutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari, dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam, setelah kembali dari rumah sang dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang yang 100 dinar. Saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti. Tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang?" kode Abu Nawas. "Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu," kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut, agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Kisah selanjutnya diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama yang lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah. Berarti sekarang waktunya untuk tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka.
Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Tanya salah satu ulama. Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini. Buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja. Para ulama pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya, saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian, terbesitlah niatan untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja. Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan, sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, bukti apa yang kalian bawa? Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami.
Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak, Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja, kata ulama menjelaskan. Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian, sahut Baginda Raja. Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya? Tanya Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini, saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepengin. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan dulu, Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru. Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku. Ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena pundi-pundi penghasilnya sudah mulai kosong. Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini. Kondisi rumah tangga yang demikian tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, pikir Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun yang begitu derasnya, sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya. Dalam keadaan yang basah kuyup, Abu Nawas berpikir, bukankah hujan adalah rahmat? Kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide agar dipanggil Baginda Raja ke istana. Maka keesokan harinya, Abu Nawas langsung menjalankan aksinya, supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja. Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian, lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat, wahai umat manusia, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah, ujar Abu Nawas berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat, sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut. Dia memang gemar bersikap jenaka, hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang. Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas, maka ulah Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda Raja. Mendengar pengaduan para warga, Baginda Raja pun menjadi geram dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan sangat keras dengan penuh amarah. Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa lagi dibiarkan. Kamu harus masuk penjara, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas.
Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa, Baginda Raja?" kata Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran, malah kamu menyukai yang fitnah? Belum lagi kamu mengatakan kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" kata Baginda Raja sambil marah. Abu Nawas pun tidak banyak bicara, dia langsung mengakui perbuatannya tersebut. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda Raja lagi. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja. Saya kira Baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak," kata Abu Nawas. Kemudian sang raja pun menjadi tambah marah dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar. Selanjutnya, Abu Nawas menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut. "Jangan marah dulu, wahai Paduka yang mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mulai berkata sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja. "Begini, Paduka yang mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" kata Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas sembari berkata seperti ini. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda lagi ingin tahu. Kemudian Abu Nawas kembali menjawab dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut. "Bukan hanya saya saja, Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," kata Abu Nawas. "Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak, seperti halnya saya. Benar begitu, Paduka yang mulia?" lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas kembali menjawab pertanyaan yang dilontarkan Baginda Raja. "Anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak, berarti saya lebih kaya daripada Allah, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan," kata Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam, sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya. "Kamu memang benar, Abu Nawas. Tapi apa maksudmu berkata seperti itu di tengah pasar hingga membuat keonaran?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar. "Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada Yang Mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu Yang Mulia," ujar Abu Nawas. Kemudian Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya. Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya, "Agar mendapat hadiah," kata Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang kemudian menjadi penuh gelak tawa. Dan Baginda Raja pun berkata seperti ini, Abu Nawas, ada-ada saja kamu," kata Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar
bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Kemudian, Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas sambil berkata seperti ini, "Kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pun meminta maaf kepada Baginda Raja, lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," ucap sang raja. "Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja Paduka," balas Abu Nawas. Paduka Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, Paduka Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. "Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Betul sekali, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, "Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan dia tawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya." Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja." Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja." Salah seorang pengawal berkata, "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada Paduka Raja." Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Paduka Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas," ucap pengawal. "Kurang ajar Abu Nawas," kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki dengan Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. "Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas," ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Paduka Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Begini Paduka yang mulia," tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. "Di istana Paduka telah kemasukan dua orang penyihir." Baginda Raja bertanya heran,
Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka? Abu Nawas pun menjawab, 2 orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka. Sang raja bertanya, burung apa itu? Burung pipit, Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit, bentak sang raja. Sabar dulu, Paduka yang mulia. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. Ada perlu apa lagi kau ke sini? Hardik si pengawal. Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu. Abu Nawas pun menjawab, maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda Raja sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang menyerahkan kepada Paduka, perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini burung nurinya. Lalu kemana burung pipitnya? Sindir Baginda Raja, yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat dari pengawal istana. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.